sini terdapat tabel period, kemudian payment, cash flow, kemudian discount rate, dan week, dan time. Nah, di sini gimana sih caranya kita menghitung discount rate? Caranya dengan cash flow per 1 ditambah dengan semi-annual in rate, kemudian dipangkatkan dengan periodenya. Nah, setelah itu kita menghitung weight-nya dari perhitungan durasi yang telah saya sampaikan tadi, yaitu dengan cara discount rate dibagi dengan jumlah dari discount rate keempat periode. Kemudian untuk menghitung durasinya atau waktunya ini kita mengalihkan antara weight dan periodenya. Weight dan periode, ya. Weight dan ini, time until payment-nya, seperti itu. Nah, sehingga dari sini dapat diketahui bahwa durasi obligasi tanpa kupon sama persis dengan waktu jatuh tempo, yaitu 2 tahun. Kemudian, tetapi sebaliknya pada obligasi dengan kupon 8%, durasinya itu 1,8 atau lebih pendek. Selanjutnya yaitu hubungan durasi atau harga. Perubahan harga sebanding dengan durasi yang dirumuskan dengan delta P per P sama dengan min D yaitu durasi dikali delta 1 ditambah Y per 1 plus Y. Dan juga terdapat modifikasi durasi. Modifikasi durasi adalah ukuran alami dari exposure obligasi terhadap perubahan suku bunga yang dapat dirumuskan yaitu D sama dengan D plus 1 plus Y per 1 plus Y. Dengan demikian dan diturunkan lagi menjadi delta P per P sama dengan min D dikali delta Y. Nah, dalam durasi ini terdapat aturan-aturan. Yang pertama yaitu aturan durasi yang pertama adalah durasi obligasi tanpa kupon sama dengan waktunya hingga jatuh tempo. Dan yang kedua, memegang jatuh tempo konstan, durasi obligasi lebih tinggi ketika tingkat kupon lebih rendah. Dan aturan yang ketiga, dengan mempertahankan tingkat kupon yang konstan, durasi obligasi umumnya meningkat seiring waktu hingga jatuh tempo. Dan aturan yang keempat, memegang faktor lain konstan, durasi obligasi kupon lebih tinggi ketika imbal hasil obligasi hingga jatuh tempo lebih rendah. Dan yang kelima, durasi tingkat kekekalan sama dengan 1 plus Y per Y. Seperti itu. Kemudian lanjut pada jangka waktu obligasi versus jatuh tempo obligasi. Ini terdapat grafiknya. Di dalam grafik ini ditunjukkan bahwa durasi obligasi kupon 3%, dan 15% mempunyai imbal hasil identik yaitu 15% dan 15%. Dan plot durasi obligasi kupon 15% terletak di bawah plot yang sesuai dengan obligasi kupon 3%. Nah, ini terlihat ya, yang 15% ini terletak di bawah 3%. Kemudian dari grafik ini juga ditunjukkan bahwa jatuh tempo dan durasi obligasi dengan kupon 0 dengan adalah sama. Namun untuk kupon obligasi durasinya meningkat kurang dari setahun dengan peningkatan jatuh tempo 1 tahun. Dari sini juga diketahui bahwa dua obligasi kupon 15% dan 15% ini memiliki jangka waktu yang berbeda ketika mereka menjual dengan imbal hasil yang berbeda hingga jatuh tempo. Selanjutnya adalah jangka waktu obligasi, hasil awal obligasi 8%. Nah, di sini ditunjukkan bahwa durasi menurun seiring dengan kenaikan tingkat kupon dan meningkat seiring waktu hingga jatuh tempo. Jadi tingkat kuponnya ini naik, durasinya ini menurun dari 0,985 menjadi 0,980, tetapi meningkat ketika seiring dengan jatuh tempo yang semakin meningkat. Ini dari 0,985 menjadi 4,361 dan seterusnya. Selanjutnya,
yaitu konveksivitas harga obligasi, jatuh temponya itu 30 tahun, kuponnya 8%, dan hasil awal hingga jatuh tempo itu 8%. Nah, di sini disajikan dalam bentuk persentase perubahan harga obligasi sebagai respon terhadap perubahan imbal hasil obligasi hingga jatuh tempo. Nah, di sini terdapat garis lengkung. Garis lengkung ini adalah persentase perubahan harga untuk jangka waktu 30 tahun. Obligasi kupon pembayaran tahunan 8% dijual dengan hasil awal hingga jatuh tempo 8%. Garis lurus adalah persentase perubahan harga yang diprediksikan oleh aturan durasi dan kemiringannya adalah durasi termodifikasi dari obligasi pada hasil awal hingga jatuh tempo. Sehingga dari hal tersebut dapat dirumuskan rumus konveksitasnya yaitu 1 per P dikali 1 plus Y kuadrat dikali dengan sigma N T1 dikali CVT per 1 plus Y pangkat T dikali dengan T kuadrat plus T. Nah, konveksivitas ini memungkinkan meningkatkan perkiraan durasi untuk perubahan harga obligasi. Nah, dapat dimodifikasikan sebagai berikut. Delta P per P sama dengan min D dikali delta Y ditambah setengah dikali konveksivitas dikali dengan delta Y kuadrat. Nah, ini adalah grafik dari konveksivitas dua obligasi. Nah, ini ditunjukkan bahwa obligasi A dan obligasi B mempunyai durasi yang sama pada hasil. Nah, kemudian lanjut pada kurva harga hasil untuk callable bond. Nah, di sini ditunjukkan bahwa ketika suku bunga tinggi, kurva menjadi cembung. Ini, cembung. Seperti yang terjadi pada ikatan lurus, misalnya pada tingkat bunga 10%, kurva harga imbal hasil terletak di atas garis singgung. Nah, ini garis singgungnya dan ini kurva hasilnya cembung ketika tingkat bunga itu 10%. Jadi saat suku bunga itu turun, maka obligasi tunduk pada tekanan harga. Nah, misalnya pada tingkat bunga 5%, kurva harga hasil terletak di bawah garis singgung. Dan kurva dikatakan memiliki konveksivitas negatif. Di wilayah konveksivitas negatif ini, kurva harga hasil menunjukkan kurang menarik asimetris. Kenapa? Karena kenaikan tingkat bunga menghasilkan penurunan harga yang lebih besar daripada kenaikan harga yang berhubungan dengan penurunan suku bunga yang besarannya sama. Seperti itu. Lanjut pada ini adalah harga kurva imbal hasil untuk sekuritas beragunan hipotek. Jadi terdapat faktor lain yaitu faktor kurva yang beragunan hipotek. Seperti ini. Lanjut pada di sini ada panel AP yaitu arus kas keseluruhan dari kumpulan hipotek dengan melalui 3 tahapan yaitu tahap A sampai tahap C. Nah, di sini ditunjukkan bahwa setiap periode, setiap tranche itu menerima bunga yang terhutang berdasarkan tingkat kupon yang dijanjikan dan saldo pokok yang terhutang. Nah, tapi awalnya semua pembayaran pokok itu terletak pada semua pembayaran pokok, baik pembayaran di muka maupun amortisasi menuju tahap A. Tahap A yaitu yang ini. Nah, kemudian pemberitahuan dari panel C dan D, bahwa tahap B dan C hanya menerima pembayaran bunga sampai tahap A dihentikan. Setelah tahap A dilunasi sepenuhnya, semua pembayaran pokok diteruskan ke tahap B. Jadi setelah ini berhenti, maka diteruskan ke tahap B. Akhirnya ketika tahap B dihentikan, akan diteruskan ke tahap C. Sehingga hal ini membuat tahap A menjadi pembayaran terpendek dan tahap C menjadi pembayaran terpanjang. Oleh karena itu, ini adalah salah satu cara yang relatif sederhana untuk mengalokasikan risiko suku bunga di antara tranche. Kemudian lanjut, manajer pasif.
Nah, di sini ditunjukkan terdapat manajer pasif atau strategi-strateginya. Yang pertama yaitu ada bond index fund atau dana indeks obligasi. Nah, dana indeks obligasi ini adalah pengindeksan pasar obligasi yang mirip dengan pengindeksan pasar saham yang bertujuan untuk membuat portofolio yang mencerminkan komposisi indeks dengan mengukur pasar yang luas. Kemudian yang kedua ini adalah imunisasi, di mana imunisasi ini terbagi menjadi dua risiko suku bunga. Yang pertama yaitu imunisasi kekayaan bersih dengan durasi aset sama dengan durasi kewajiban. Dan yang kedua adalah imunisasi tanggal target atau holding period yang dicocokkan dengan durasi. Dan yang ketiga terdapat pencocokan dan dedikasi dari arus kas. Nah, ini adalah nilai terminal dari portofolio obligasi setelah 5 tahun semua hasil investasi dikembalikan. Nah, pada aset ini ditunjukkan bahwa dari 8% menjadi 7% mengalami penurunan dan mengalami kenaikan pada aset C yaitu 9%. Nah, dalam kedua kasus ini, pembayaran kupon tahunan diinvestasikan kembali dengan tingkat bunga yang baru, yaitu pembayaran kupon dan obligasi dijual pada tahun kelima. Kemudian, panel B, aset B ini menunjukkan bahwa jika suku bunga turun menjadi 7%, total dana yang akan terakumulasi menjadi 14.694,05 yang semula dari 14.693,28. Hal ini memberikan surplus sebesar 0,77 dolar. Nah, kemudian ketika tarif naik menjadi 9%, maka dana terakumulasi menjadi 14.696,02 yang memberikan sedikit surplus sebesar 2,74 dolar. Nah, ini adalah pertumbuhan dana yang diinvestasikan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa pertumbuhan dana yang diinvestasikan, kurva berwarna solid ini menunjukkan pertumbuhan nilai portofolio pada tingkat bunga asli. Jika suku bunga naik pada waktu, nilai portofolio awalnya turun, tetapi kemudian meningkat pada tingkat yang lebih cepat yang ditunjukkan oleh kurva yang rusak. Jadi ini kemudian turun, kemudian meningkat pada kurva yang lebih rusak ini. Sehingga garis ini menunjukkan garis pada durasi yang bersilangan. Ini terlihat. Jadi yang awalnya seperti ini, kemudian turun, tetapi seiring dengan berjalannya waktu akan meningkat. Kemudian ini adalah grafik dari imunisasi. Yaitu dari grafik ini ditunjukkan bahwa nilai sekarang dari obligasi dan kewajiban pembayaran tunggal sebagai fungsi dari tingkat bunga pada tingkat saat ini 8%, nilainya sama dengan kewajiban sepenuhnya didanai oleh obligasi. Setelah itu, dua kurva nilai sekarang bersinggungan dengan Y sama dengan 8% saat suku bunga berubah. Perubahan nilai aset dan kewajiban sama sehingga kewajiban tetap didanai sepenuhnya. Namun untuk perubahan yang lebih besar dalam tingkat bunga, kurva ini sekarang menyimpang. Sudah tampak terlihat di sini ya, karena ini menyimpang. Nah, kemudian hal ini ditunjukkan bahwa kupon obligasi memiliki konveksitas yang lebih besar daripada kewajiban yang didanai. Oleh karena itu, ketika suku bunga bergerak secara substansial, nilai obligasi melebihi nilai sekarang dari kewajiban dengan jumlah yang terlihat. Nah, ini adalah manajemen aktif strategi swapping. Yang pertama itu ada substitution swap, yaitu pertukaran satu
ikatan untuk pengganti yang hampir identik. Contohnya yaitu obligasi yang disubstitusikan itu harus memiliki kupon yang sama, jatuh tempo sama, kualitas sama, fitur panggilan, ketentuan, dan dana pelunasan dan sebagainya itu harus sama. Kemudian yang kedua itu ada intermarket swap, yaitu ketika investor percaya bahwa hasil penyebaran antara dua sektor pasar obligasi sementara di luar jalur. Dan yang ketiga ada rate anticipation swap, di mana hal ini dipatok pada peramalan suku bunga. Jika investor percaya bahwa suku bunga akan turun, mereka akan menukar menjadi obligasi dengan durasi yang lebih lama. Yang keempat adalah pure yield pick up atau swap hasil pick up murni sebagai cara untuk meningkatkan keuntungan dengan memegang obligasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi. Dan yang kelima adalah pertukaran pajak yang mengacu pada pertukaran untuk mengeksploitasi beberapa keuntungan pajak. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu obligasi jangka panjang umumnya lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga daripada obligasi jangka pendek. Kemudian yang kedua, durasi adalah ukuran langsung dari sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan hasil. Harga obligasi sama dengan durasi negatif dikalikan dengan perubahan proporsional dalam 1 plus Y. Kemudian yang ketiga, konveksivitas mengacu pada kelengkungan hubungan harga hasil obligasi. Kemudian untuk konveksivitas dapat secara substansial meningkatkan keakuratan perkiraan durasi untuk respon harga obligasi terhadap perubahan imbal hasil. Yang keempat, imunisasi adalah strategi manajemen portofolio pendapatan tetap pasif. Hal ini untuk membuat individu atau perusahaan kebal dari pergerakan suku bunga dan dapat berupa imunisasi kekayaan bersih atau sebaliknya, mengimunisasi nilai akumulasi masa depan dari portofolio pendapatan tetap. Kemudian yang kelima, bentuk imunisasi yang lebih langsung adalah dedikasi atau pencocokan arus kas. Jika portofolio sangat cocok dengan kewajiban yang diproyeksikan, penyeimbangan diperlukan. Kemudian, manajemen obligasi aktif terdiri dari teknik peramalan suku bunga dan spread antar pasar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Clara. Saya, Oh, feedback ya, sebentar. Tes, kasih feedback. Oh enggak, oke, sudah aman ya. Ya, silahkan teman-teman. Ada yang mau menanggapi? Ini saya kasih gambaran aja ya. Jadi materi ini adalah mengelola portofolio. Nah, sebenarnya materi ini dengan judul yang persis sama, ya, Managing Portfolio, itu kalau di bukunya Bodykin ya, yang edisinya di atas 8, itu sudah nggak ada materi ini, tapi dipecah ya ke dalam materi pengelolaan mutual fund. Mutual fund itu reksadana ya. Karena kenapa? Karena reksadana itu merupakan satu portofolio ya, kumpulan aset investasi. Bisa di dalamnya saham, pasar uang, ataupun pendapatan tetap. Jadi sebenarnya materi ini bisa dikatakan kalau di bukunya Bodykin namanya mutual fund gitu aja ya. Mutual fund dan investasi portofolio lainnya gitu ya. Jadi di sana juga mengenal tentang mutual fund, bagaimana mutual fund itu juga dinamis, dan bagaimana kita menyiasati atau misalnya strategi untuk membaca pasar dan menyesuaikan portofolio kita. Cuma itu aja. Ya, tentu saja kalau kita investasi di reksadana, kita punya keleluasaan ya memilih reksadana, menghentikannya, atau kita tahu setidaknya ini sudah layak investasi atau kita pindah ke yang lainnya. Dan kita hanya memilih itu aja. Memang kita
Ya, maaf, sinyalnya lagi. Ya, maaf sinyalnya buruk, makanya tadi saya bilang saya izin off cam. Karena mungkin berat ya kalau tampil off cam, karena saya nyala dua device. Dengar ya suara saya ya? Sudah kembali normal kan? Aman ya? Suaranya aman, suara saya. Ada yang dengar nggak? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman. Oke, Aman, Pak. baik. Saya izin off cam ya. Baik. Ya itu. Jadi kalau materinya namanya pengelolaan portofolio itu di Bodygain nggak ada, tetapi mengacu pada pengelolaan reksadana. Jadi apa yang dijelaskan Clara mungkin tadi pengelolaan portofolio. Ngapain ngomongnya reksadana? Iya, dipersamakan mengelola portofolio itu seperti mengelola reksadana, kumpulan aset investasi. Dan tadi Clara sudah menjelaskan mengenai inti daripada pengelolaan portofolio itu melihat pasar. Ya, perubahan pasar yang dinamis, kita harus menyesuaikannya. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya? Saya sambil share screen ya. Kita cerita-cerita aja namanya. Materi sudah semester 5 itu enggak teoritis banget ya. Jadi kita harus melihat pasar yang ada. Mungkin belum ada yang nanya ya, kita diskusi aja ini. Nah, ini berita yang paling baru. Saya coba buka-buka CNBC, ada beberapa berita menarik ya. Masih tentang COVID-19, jadi Pfizer akan membuat obat ya, obat oral, jadi kayak obat seperti merek Paramek misalnya gitu ya, kita minum obatnya kemudian pusing kita hilang ya, atau alergi kita minum obatnya kemudian efek alergi tersebut bisa dikurangi ya, tidak hilang sama sekali. Begitu juga dengan COVID yang sebelumnya harus vaksin ya, vaksinnya mahal, terus kemudian juga harus butuh alat suntik dan harus di rumah sakit misalnya istilahnya gitu ya. Jadi harganya mahal. Nah kalau besok sudah dijual bebas, jadi orang yang merasa mengalami gejala-gejala COVID bisa langsung meminum obat tersebut. Jadi lebih murah dan bisa dijual mungkin dengan resep dokter, tapi kan jauh pasti lebih murah ya harganya dibandingkan vaksin. Tapi saya nggak tahu keefektifannya bagaimana. Karena kalau vaksin itu kan langsung disuntik ke dalam darah, sedangkan kalau ini kan oral. Kalau oral itu kan berarti yang terbuang itu lebih banyak daripada yang masuk ke dalam darah. Ya tentu saja mereka sudah memikirkan hal tersebut. Makanya mungkin kalau kita flu, minum obat selama beberapa hari dan istirahat bisa mengurangi efeknya. Dan itu ya. Kemudian tes lagi dan sebagainya. Ini terobosan ya. Dan Pfizer selalu membuat berita heboh ya ketika COVID ini ya. Jadi dia termasuk salah satu produsen obat yang menemukan obat duluan ya, sehingga harganya terus meroket nih ya, Pfizer ini. Apalagi dia yang lain baru bikin vaksin, dia sudah membuat obat yang minum ya. Itu nambah lagi meroket harga saham Pfizer. Jadi memang bagus juga kalau kita masukkan dalam portofolio kelolaan kita perusahaan-perusahaan obat-obatan ya, atau usaha dalam bidang kesehatan. Ya, itu sangat diperlukan sekali. Jadi walaupun beredarnya 2021, tapi ketika company action ya sudah mengumumkan tersebut, biasanya saham sudah bergerak dari sekarang. Kalau belinya akhir tahun, ya mungkin sudah telat ya. Sudah telat. Oke, sebentar. Itu satu, Pfizer. Terus kemudian, nah ini badai. Bahkan ditulisnya badai sempurna ya. Jadi badainya sudah berarti sempurna tuh kalau misalnya gempa bumi itu skala Richternya pas 10 kan gitu ya. Sempurna berarti efek goncangannya itu sempurna 10. Nah kalau badai
pandemi ya di India itu dikatakan sempurna karena kasus kematiannya selama efek pandemi keduanya itu sudah pandemi kedua ini yang meninggal sudah di atas 200.000 ya, dan setiap hari itu 3.200 orang meninggal ya. Dan di India itu kan tidak dikubur ya, dikremasi ya, jauh lebih mudah daripada dikubur. Kalau dikubur kan harus cari tempat dan sebagainya ya. Di India itu banyak tempat ya, parkiran segala itu digunakan untuk kremasi mayat ya. Jadi tidak dilakukan kremasi di rumah sakit, tetapi di tempat terbuka. Ya, jadi dibakar itu di tempat terbuka, rame-rame banyak di ditaruh di tungku, terus kemudian rame-rame dibakar gitu ya. Beberapa mayat sekaligus. Jadi nggak tahu itu abunya siapa kan gitu ya, maksudnya saya gitu. Kalau di rumah sakit kan kita tahu abunya itu milik siapa, tapi kalau di sini itu udah digabung aja udah gitu ya. Makanya kalau perilaku di Indonesia ada yang mau dibawa pulang lah mayatnya kan gitu ya, supaya dekat dengan keluarga dan sebagainya. Itu di India nggak bisa. Jadi ya sudah, kalau dibakar gitu semua dibawa pulang, gimana wong abunya punya macam-macam, punya banyak orang. Dan itu dilarung di Sungai Gangga. Toh nanti kan juga dibawa pulang ya. Berbeda dengan mungkin budaya di Tionghoa, abunya dibawa pulang. Kalau di India kan dilarung di Sungai Gangga ya. Jadi ya nggak masalah itu kan gitu ya. Terakhir, ini unik ya nih. Ada yang tahu Archegos Effect itu apa? Itu ada, bisa dibaca tuh ya. Archegos Effect. Ada yang tahu Archegos apa? Archegos. Jadi ini marak ya. Di Asia terutama itu semua orang mengatakan bahwa ini dari efek dari Archegos. Ya. Apakah ada hubungannya dengan pandemi? Apakah ada hubungannya dengan lembaga keuangan? Coba di searching Archegos itu apa. Jadi bursa melemah ya, ada ininya lah ya, melemah karena efek dari Archegos ini ya. Nasdaq turun, S&P turun walaupun Dow Jones naik ya, tapi naiknya kecil sekali. Termasuk juga bursa saham di Jepang di sini, sebentar mana ya, di halaman 1. Baca halaman sebelumnya. Oke. Ada yang tahu Archegos itu apa? Nggak ada di sini, nggak ada Archegosnya. Ini kalian mungkin lihat judul di atas ini ya, Archegos Capital ya. Itu clue-nya. Ya. Ya. Jadi ini unik ya. Jadi oleh karena itu reksadana ini cuma menunjukkan bahwa reksadana itu harus market itu sangat dinamis ya. Jadi mengelola portofolio harus disesuaikan dengan pasarnya. Tidak mungkin berdiri sendiri, itu benar ya. Yang teori beta itu benar karena memang nggak mungkin satu dana kelolaan aset investasi itu berdiri sendiri, pasti tergantung dengan pasarnya ya. Ini bisa dibayangkan ya, inflasi 0,2 ya. Inflasi 0,2 berarti mungkin suku bunga BI-nya di Jepang itu 0,25%. Kecil banget kan? 1% aja nggak nyampe. Ya, di Indonesia masih cukup tinggi, 4%. 4,75 kalau nggak salah, saya lupa ya. Kalau mungkin teman-teman ingat, silahkan dikoreksi saya. Kalau di Jepang itu kecil sekali ya, 0,25 suku bunga depositonya, suku bunga dasarnya, risk free-nya 0,25. Jadi kalau misalnya dia investasi di Indonesia, untungnya 1% udah 4 kali lipat atau 4 tahun kerjaan kan gitu ya, dibandingkan kalau uangnya ditaruh di Jepang. Tetapi kan ada perubahan nilai tukar yang harus dianalisis. Ini salah satu bukti bahwa memang kita harus jeli terhadap perubahan pasar. Archegos siapa ini? Archegos
Ya, sebentar. Nah, siapa Archegos Capital Management yang saya kuning-kuning itu ya? Family Office, ada yang tahu family? Sebentar. Saya ini dulu ya, aduh. Sinyalnya tiba-tiba mau hilang lagi. Ya, wifi kadang-kadang naik turun, maaf. Ya, kenapa sih Archegos itu kemudian, ada yang searching nggak? Kenapa Archegos kok dijadikan kambing hitam rame-rame beberapa hari belakangan ini? Ayo. Ada yang mau angkat tangan? Sambil searching ketemu Archegos. Silahkan, apa saja tentang Archegos? Kenapa kok jadi kambing hitam belakangan ini? Siapa dia? Ini selalu ya, jadi Amerika itu selalu bikin geger pasar keuangan ya. Ya, silakan. Nyoba ya Pak ya. Ya, silakan. Siapa? Oh, si Grace ini ya, baik Grace. Pelakunya Archegos ini kalau dari website yang saya baca ini para investment bank, termasuk Goldman Sachs, Morgan Stanley. Jadi para investment bank itu merupakan pialang utama yang main Archegos ini, yang ada di belakangnya Archegos ini. Itu Pak. Kalau berdasarkan artikel yang saya baca. Ya, jadi menurut Grace tadi ya mirip seperti bank investasi ya, atau lembaga keuangan besar tapi khusus untuk kalangan tertentu ya, Archegos ini ya. Kalau di sini ditulis yang super kaya raya. Masalahnya dia tidak hanya investasi langsung ke konsumen, satu konsumen, tapi konsumen kayak MLM gitu ya, konsumen ke konsumen lainnya. Ya, jadi sudah multiply efeknya tuh ada. Ya. Nah, ini arisan lah istilahnya, family office itu kayak arisan ya. Jadi mereka tidak berinvestasi di lembaga yang ditunjuk oleh SEC, Security Exchange Commission di Amerika, tetapi dilakukan MLM secara bawah tangan, ya, antara dealnya itu antara Archegos sendiri, ya, sebuah keluarga yang dipercaya ke keluarga-keluarga orang-orang kaya lainnya, ya, dan itu sudah kayak MLM, jadi mendapatkan member baru, terus kemudian investasi, itu mengalami gagal bayar kan gitu ya. Nah salahnya kalau family biasa nggak apa-apa, tapi kalau family super kaya raya, nah itu jadi masalah. Makanya selalu dikatakan bahwa 1% orang di dunia mengontrol 99%. Ya, dunia itu ya benar ya, 1% aja itu mengontrol hampir keseluruhan. Kita yang jumlahnya 99% itu ngontrol hanya 1%. Ya cuma ikut-ikutan gini aja, cuma baca oh gitu tok bisanya gitu ya. Karena kita tidak mengontrol kekuatan uang, kita tidak mengontrol apapun. Kita cuma kuat ngomongnya aja, tapi tidak merubah apapun. Itu Archegos, ya. Ini bahkan di sini, maaf, sebentar. Ya, mengelola hampir 6 triliun US dollar loh. US dollar loh. 6 triliun itu tambahin nolnya 4 di belakang, ya jadi sekitar 60, ya mungkin sekitar 100 ya, 100 ribu triliun. Banyak ya, dia mengelola ya, Archegos ini mengelola ini family office ya, jadi yang bentuknya seperti Archegos ini banyak sekarang ya. Jadi kalau dulu orang investasi ke hedge fund ya, kemudian hedge fund sempat jatuh, orang investasi ke orang kepercayaannya melalui family office karena kan pajaknya juga lebih rendah, ya kan, lebih kepada trust. Itu mengelola di Amerika, mengelola sekitar 100 ribu triliun uang, 100 ribu triliun aset investasi di Amerika. Banyak banget ya, parah ya.
itu terlepas dari situasi di India dan juga diperparah dengan kambing hitam baru. Amerika itu selalu cari kambing hitam kalau ada apa tuh kasus krisis keuangan seperti ini. Archegos ini jadi apa? Kebetulan banyak yang lainnya, tapi Archegos kenapa yang kemudian mencuat ya? Dan sepertinya akan keluar act baru. Act itu kayak apa tuh ya? Kayak peraturan baru mungkin akan dikeluarkan SEC untuk mengatur family office ya, atau lembaga investasi harisan ya ini. Kalau di Indonesia kan juga marak ya gitu ya, dari person ke person ya, bahkan tidak dilakukan. Ya namanya juga orang percaya. Saya misalnya percaya sama Clara, kamu kan pinter di pasar modal tuh, saya titip uang saya dong kan gitu ya. Clara, kalau teman saya ikut boleh nggak? Nah, itu family office ya. Jadi kayak dari teman ke teman gitu ya. Masalahnya dana kelolaannya Clara sudah besar kan gitu. Saya merasa dirugikan, lapor ke polisi. Polisi juga bingung dong setelah itu ya. Apa sih? Karena nggak ada landasan hukumnya. Itu repot juga. Oke, kembali ke pengelolaan reksadana ya. Itu balik lagi teman-teman pada dasarnya harus tetap punya ini. Ya, karena mengelola portofolio itu sangat tergantung satu pasar ya. Untuk melihatnya harus lihat pasar dulu, setelah itu kita bereaksi terhadap pasar. Reaksinya bisa jadi dana kelolaannya atau bobotnya itu berubah ya guys ya. Bisa jadi ganti aset kelolaan. Cuma itu aja kan yang bisa kita lakukan kalau di reksadana itu. Nggak mungkin kita rubah return dan risikonya. Iya, mengikuti pasar pasti akan berubah itu secara otomatis. Tetapi setelah melihat itu, reaksi kita adalah menambah atau mengurangi bobot. Seperti di sini ya, menambah atau mengurangi bobot. Jadi misalnya, makanya di prospektus reksadana, itu biasanya menyebutkan misalnya 10% saham consumer goods, misalnya gitu ya, atau obligasi pemerintah, tapi tidak pernah menyebutkan berapa sebenarnya, berapa persen sampai detailnya yang dia kelola saat itu atau akhir bulan itu. Lagi pula pada saat bulan berjalan juga setiap harinya kan dia ganti, ya bobot atau dana kelolaannya dia ganti, ya dia rubah sesuai dengan pasar. Misalnya returnnya, expected returnnya berubah, risikonya juga berubah, dia akan ganti. Aset di dalamnya juga bisa jadi berubah. Jadi sangat dinamis sekali. Yang bisa kita rubah sekali lagi adalah bobot dan aset kelolaan itu bisa kita ganti, dua itu. Oleh karena itu kita harus pegang seperti ini aja sebenarnya. Ya, seorang manajer investasi yang mengelola reksadana itu harus pegang ini aja. Tinggal ditambahkan asetnya, bobotnya tinggal diganti untuk mengikuti pasar. Setelah itu dia bisa membandingkan, mending pakai bobot ini hasilnya bagaimana. Kalau pakai bobot sekian berapa. Kalau dana aset kelolaan saya tambahkan lagi ini jadi lebih baik atau tidak. Ya, tujuannya adalah meminimalisasi risiko dan mendapatkan keuntungan yang bisa ditolerir atau diterima. Dan gitu ya. Risiko yang bisa diterima dan keuntungan yang bisa diterima. Tujuannya kan gitu. Ini sama kalau kalian baca dari Rudianto. Rudianto itu dosen ya, dulunya tuh dosen. Rudianto tuh dosen di UPH apa, kalau nggak salah saya lupa ya, apa Tarumanegara Jakarta ya. Lupa saya. Udah lama dia kemudian menjadi direktur bank apa ya, ANZ itu apa kerjasamanya ya, ANZ itu merger dengan apa ya, mengakuisisi bank apa di Indonesia ya, ANZ itu Panin ya, Panin Sekuritas, dia mengelola Panin Sekuritas, dan Panin Sekuritas salah satu reksadana yang NAB-nya peningkatannya cukup bagus
ya kinerjanya. Dan dia jadi direkturnya di sana. Jadi dia kalau fasih banget kalau ngomong tentang reksadana, kan gitu ya. Nah, di materi dia tentang ini ya, dia nih cara mengatur aset alokasi reksadana dalam segala situasi pasar. Jadi intinya mengatur itu ya mengelola suatu reksadana terhadap situasi pasarnya. Dia coba menyederhanakan ya APT ya, arbitrage pricing teorinya. Dia membandingkan antara IHSG, reksadana pendapatan tetap, dan USD, nilai tukar Indonesia terhadap dolar US. Ya, dibandingkan di antara ketiganya, kinerjanya bagaimana? Ternyata ada beberapa tahun kinerjanya reksadana itu paling buruk. Ini contoh ya, sama IHSG tahun 2018 sama-sama buruk, sedangkan USD meningkat. Terus kemudian tahun 2020 ya tetap IHSG yang turun drastis, reksadana kemudian tetap positif. Artinya kalau untuk menanggulangi risiko benar, portofolio itu ya memang benar ya. Dibandingkan kita megang satu aset, portofolio itu mengurangi risiko. Kan tujuan utama portofolio itu ya, itu benar. Jadi memang dia tidak pernah melonjak tinggi sekali, tapi yang penting adalah dia tidak pernah turunnya drastis sekali. Kan tujuan reksadana adalah mengurangi risiko. Ya, itu dia membuktikan di sini. Walaupun dia mengunggulkan ya reksadana pendapatan tetap dibandingkan yang lain tuh less volatile ya. Jadi dia tetap positif ya, kecuali tahun 2018 negatif, tapi ya tidak separah IHSG ya, tidak separah pasar, walaupun di tahun itu ternyata dolar yang lebih banyak. Ini yang paling unik di sini aja ya. Kalau kalian bikin pembahasan ya kayak gitu, misalnya hasilnya kayak gini ya, ada satu grafik kayak gini, kalian analisis ya kan ya. Nah itu yang menarik di sini adalah salah satunya tahun 2018 di mana reksadana pendapatan tetap mengalami hasil negatif dari keseluruhan tahun. Yang lain dia masih plus. Oke, satu. Ini sambil belajar kan ya, bagaimana cara membuat pembahasan. Terus kemudian lainnya, ya, dia paling tinggi di tahun 2019. Ya. Tapi dia kalah dengan IHSG. Tapi masih menang dengan USD. USD paling tinggi di mana di sini USD? Paling tinggi adalah di tahun 2015. Ya, terus kemudian IHSG paling tinggi di mana? Ya, di antara ketiganya nilai paling tinggi siapa? Paling rendah siapa? Tahun yang unik yang mana? Itu yang akan dibahas. Jadi pembahasan tuh kayak gitu, nggak dibahas satu-satu. Tahun 2015 IHSG adalah segini, pendapatan tetap segini, USD segini. 2016 kalau itu deskriptif. Maksud analisis itu yang menarik dari sini, ya, contoh ini dia bikin ya. Nah, dari data di atas perlu disadari, ini kan pembahasan itu cuma segini dong. Dibahas, jangan ditulis ulang gitu loh, please. Kalau bikin pembahasan jangan ditulis ulang. Yang sudah ada di hasil penelitian di atas, angkanya nggak usah ditulis lagi di bawah, maksud saya. Ya, tidak perlu ditulis lagi. Toh orang bisa baca di atasnya lagi di hasil. Signifikansi, diulang lagi signifikansi. Iya kan? Nggak usah, sudah selesai. Selesai pada hipotesis diterima atau ditolak. Ya, mengapa kok hipotesis diterima dan ditolak? Alasannya kamu pakai analisis angka-angka di atas. Kan gitu. Ya, ingat ya, pembahasan tidak harusnya, seyogyanya tidak ada angka-angka lagi. Mau signifikansi, mau apa tuh? Hasil uji statistik nggak ada lagi. Ya. Intinya pembahasan itu adalah evidence, bukti yang bisa kamu tunjukkan mengapa hipotesis diterima atau ditolak. Kalau diterima kenapa, kalau ditolak ya kenapa, kan gitu ya. Baik. Nah, dia singkat kata ya, nanti baca sendiri ya. Singkat kata dia kemudian mengacu pada ini. Ya. Jadi
tadi seperti yang saya sebutkan, kuncinya ada di sini. Dana kelolaan kalian pegang semua, tabel ini kalian pegang. Kemudian kalian bisa tentukan yang mana. Kalau saya pegang sekian, kira-kira saya risiko dan keuntungannya berapa ya, dan sebagainya. Sehingga coba saya tambahi aset kelolaan sekian, ya, terus kemudian bobotnya sekian. Kira-kira return dan risikonya berapa ya portofolio. Nah, alternatif itu yang perlu teman-teman lakukan. Ya, disimulasikan intinya gitu ya. Disimulasikan dengan bobot yang berbeda, sesuaikan dengan pasar, ataupun menambah alokasi aset. Ini contoh antara, kalau yang warna oranye itu adalah reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap. Sedangkan yang biru, yang biru itu reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap cuma 2 aset kelolaannya. Yang warna oranye itu reksadana saham pendapatan tetap dan ditambahkan US dollar atau pegang mata uang asing misalnya gitu ya. Mungkin bentuknya adalah reksadana pasar uang atau bentuknya adalah dalam indeks USD ya, USD IDR misalnya gitu ya. Walaupun sebenarnya jarang ya, orang mungkin pegang USD JPY, USD Euro kan gitu ya. Jarang ada Indonesian per USD diperdagangkan karena tidak volatile banget. Nah, itu bisa dilihat bahwa ya kalau yang bawah itu kelolaannya ini beritanya berapa kali dari IHSG dia perubahannya atau koefisien korelasinya dengan IHSG. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata yang reksadana saham dan yang warna biru ini itu mempunyai nilai yang lebih tinggi. Ya, untuk kelolaan reksadana saham yang lebih sedikit dan pendapatan reksadana pendapatan tetap lebih banyak, itu lebih aman ya. Nilainya setengah kali atau 0,4 sampai setengah kali tingkat pendapatan IHSG. Berarti kalau 0,4 kali itu berarti lebih sedikit dari IHSG ya guys. 0,4 kan cuma 40%-nya dari IHSG, tidak persis seperti IHSG. Ya, semuanya kemudian bermuara pada ya kalau seluruh dana kelolaannya itu full atau sama dengan reksadana saham, maka sebenarnya IHSG itu harusnya sama dengan reksadana saham, harusnya. Gitu. 100% reksadana saham, 0% reksadana pendapatan tetap. Ya iya, wong dana kelolaannya dari awal, sebenarnya saya sudah menduga bacaan ini waktu itu. Ya karena reksadana pendapatan tetap, ya, itu isinya kan obligasi, tadi Clara sudah jelaskan. Sedangkan reksadana saham isinya ya saham, ya kan ya. Kalau seluruh saham dijadikan satu ya namanya IHSG kan sama aja kan. Oleh karena itu persis IHSG sama dengan reksadana saham. Gitu. Cuma apakah kita harus ngambil yang paling kanan Pak biar sama IHSG? Ya enggak dong. Kalau sama dengan IHSG ya berarti IHSG ngejungkel begini, kalian ikuti juga. IHSG naik banyak ya kalian ikuti juga kan enggak? Ya, oleh karena itu pada saat IHSG turun drastis, kita nggak ikut turun drastis. IHSG naik, kita tidak setinggi IHSG naiknya juga. Ya, lebih stabil reksadana pendapatan tetap. Kalau di kalian kuliah lagi nanti advance ya di mungkin S2 manajemen keuangan atau akuntansi, itu ada materi namanya mutual fund. Itu akan dibahas atau reksadana pendapatan atau bukan reksadana, aset berpendapatan tetap. Itu ada satu materi sendiri, ada satu buku tebal sendiri untuk membahas itu. Jadi reksadana pendapatan tetap itu materi yang sama sulitnya dengan materi investasi portofolio ini, pendapatan tetap. Karena matematis banget, mengacu pada hasil yang pasti. Kalau expected atau saham itu kan mengacu pada hasil yang berbeda-beda. Ya, bisa berubah, tetapi pendapatan tetap itu hasilnya harus exactly pasti. Contoh tadi Clara mengatakan bahwa kalau market ya tiba-tiba
turun, ya kan ya, dan misalnya pendapatan tetap kita menulis hasilnya adalah misalnya 7%, market turun di 6%, ya kan, berarti kita untung 1% kan dibandingkan marketnya kan, berarti harganya dia berapa, ya persis kayak menghitung seperti menghitung nilai obligasi, premium dan diskon, gitu ya. Itu pembahasannya kayak gitu banyak-banyak. Tapi lebih tepatnya berapa, ya. Dan itu satu. Kalau pendapatan tetap berarti bisa portofolio pendapatan tetap. Nah itu akan belajar banyak di sana. Kalian kalau ujian kecakapan pasar modal, ya, WMI, WPEE, ya, WPPE, ada 3 ya. Ujian kecakapan pasar modal, itu isinya banyak-banyak, setengah soalnya itu tentang pendapatan tetap. Ya, setengah soalnya lagi tentang aturan pasar modal. Jadi kalau misalnya, apakah boleh misalnya dalam 5 menit pasar meningkat di atas 5%, kemudian dibuka lagi, meningkat 5% lagi, itu disuspend berapa lama, kayak gitu. Berapa banyak kalau dia keterlambatan laporan keuangan, itu tentang peraturan. Ya, jadi banyak tentang pendapatan tetap, bukan tentang return saham itu sendiri. Kalau return saham itu sendiri kan dinamis ya, kalian lihat di pasar. Jadi intinya pengelolaan risiko itu melihat pasar, tetap berpatokan pada tabel dana kelolaanmu atau tabel portofolio kamu, sesuaikan dengan pasar. Kalau saham ya itu cenderung lebih volatile ya. Misalnya tadi saya sebutkan tadi saham Pfizer, berarti kemungkinan kalau Pfizer naik ya kan ya, jualannya di Indonesia melalui apa? Apakah melalui Pfizer sendiri? Tidak, bisa jadi Kimia Farma nanti membeli lisensi untuk dibuatkan sendiri resepnya dan dijual di Indonesia. Ya kan? Sehingga tidak harus beli punya Pfizer misalnya gitu ya. Pfizer. Jadi sehingga mungkin saham obat-obatan atau bidang kesehatan di Indonesia juga meningkat. Meningkatnya berapa? Dicari expected-nya. Kira-kira dia penjualannya berapa, lakunya berapa, tahun berapa mulai dijualnya, dan sebagainya. Itu agak-agak kayak peramal ya, tapi kalau pendapatan tetap lebih mudah atau lebih pasti untuk dihitung. Intinya begitu. Jadi menemukan kesetimbangan yang baru. Setelah ada rumor tertentu, nanti pengelolaan reksadana selalu berubah mengikuti pasarnya, menemukan kesetimbangan yang baru. Itu inti daripada kuliah kita hari ini. Jadi kayak gini-gini lah. Ya kan? Semuanya kalau tentang mutual fund atau investasi pendapatan tetap isinya ya angka-angka ini, matematis sekali. Gitu. Ada yang mau ditanyakan tentang pengelolaan portofolio, dalam hal ini adalah pengelolaan reksadana. Nah, salah satu minggu depan kita belajar mengenai penilaian reksadana. Jadi setelah kita belajar mengelola minggu depan, ya mungkin nggak terlalu detail ya, karena memang harusnya mutual fund ini dapat materi yang lebih banyak ya tentang mutual fund. Saya lagi berpikir bahwa kalau di awal perkuliahan itu ada tentang, karena materinya tuh banyak banget ya, investasi pasar modalnya. Bukunya aja ada 2 buku ya, kalau Salemba 4 itu ada 2 buku. Kalau Bodyguard tebel banget kan ya, dipecah sama Salemba 4 jadi 2 buku. Dan materinya itu jadi 1 semester, berbeda dengan manajemen keuangan 1, babnya pas 1-1. Manajemen keuangan 2 juga babnya sama. Investasi portofolio ini babnya banyak sekali dan harus selesai dalam pertemuan hanya 9. Ya, saya lagi mempertimbangkan misalnya ada bab-bab tertentu yang sudah pernah kita dapat, di skip aja, nanti mungkin tahun depan mutual fund atau pendapatan tetap dapat alokasi yang lebih banyak. Gitu ya, karena perlu pengantar dulu, terus kemudian kita perlu praktek. Tapi intinya sebenarnya tadi yang saya katakan bahwa kamu harus memiliki tabel aset kelolaan kamu,
Ya, nanti tinggal bisa dicontoh ini ya. Nah, expected return-nya ini kan bisa diganti-ganti toh. Expected return, risikonya itu bisa diganti-ganti dana kelolaanmu. Bobot juga bisa diganti-ganti di sini sehingga menemukan kesetimbangan yang baru. Walaupun bentuknya tidak portofolio efisien ya. Tapi angka-angka ini misalnya dari sini kan bisa kelihatan, oh yang bagus yang berapa sih? Terus coba bikin lagi tabel baru, tambahkan dengan aset baru, coba ditambahkan dengan aset seperti tadi Rudianto tadi, coba tambahkan USD atau pendapatan tetap di dana reksadana pasar modal di aset kelolaan kita, sehingga ini ada sheet baru lagi ya, berapa sih hasilnya kita bandingkan. Oh cocok ini, oke kita eksekusi beli berapa banyak. Oh di situ ditulis misalnya 3,2%, 3,2% itu uangnya berapa sih yang kita butuhkan untuk menambah portofolio kita. Nah, biasanya yang kerepotan manajer investasi itu di situ. Dia punya ideal portofolio yang optimalnya dia, tetapi dia tidak bisa mengeksekusi karena dana kelolaannya tidak cukup. Makanya kalian lihat, kok bisa sih manajer investasi? Contoh misalnya. Nah, misalnya, kok bisa sih dibiarkan Pak minus 0,17, contoh ini ya. Esmur Dana Sekuritas Nusantara ini. 0,17 dibiarin aja. Ya. Bisa jadi karena dia sebenarnya punya sasaran tertentu dari portofolio, tapi dia tidak bisa mengeksekusi, jadi dia biarkan saja. Tidak cukup uang untuk kemudian melakukan keleluasaan dalam mengelola portofolionya. Bisa jadi itu. Ya. Kan tadi ketentuan yang berlakunya adalah kamu mempunyai resource yang tidak terbatas sehingga kamu bebas mengatur bobot, mengatur menambah investasi dan sebagainya. Itu enak, tapi masalahnya adalah SDM kamu terbatas sehingga tidak bisa langsung mengeksekusinya. Kamu harus mencari waktu tertentu untuk mengeksekusinya. Ya kan? Pilihannya begitu. Sehingga mungkin ada yang minus ini ya dibiarkan floating. Ya, tidak mudah karena memang terbatas sumber dayanya. S dan K berlaku, kan biasanya kayak gitu ya. S dan K berlaku. Ada yang mau ditanyakan? Ini banyak yang minus ya. Jadi memang kalau banyak baca-baca, ini menarik juga. Jadi ya, jangankan, orang kan pertama belajar tuh di investasi reksadana, katanya begitu ya. Sudah ada yang mengelolain, kita nggak perlu mikir, tidur bisa nyenyak, kan gitu, nggak perlu lihat pasar setiap hari. Ya. Tapi sudah menjadi umum ya, bahwa tiba-tiba kamu baru masukkan uang di reksadana hari ini, tiba-tiba dia turunnya segini. Ya, dana kelolaanmu turunnya sekian. Mending kalau cuma sekian. Ya. Ada standar dan ketentuan yang berlaku, misalnya turun tiba-tiba 10%. 1-2 bulan pertama, kamu aja udah deg-degan kayak gitu. Itu banyak yang dikeluhkan tentang reksadana itu seperti itu. Jadi baru masukkan uang, terus kemudian turunnya drastis. Ya, karena memang tujuan reksadana itu untuk jangka panjang. Ya, tidak bisa kamu setiap harinya berdagang ya. Sekarang beli besok jual, sekarang beli besok jual, nggak bisa. Ya, reksadana itu ada jangka waktu tertentu. Ada yang 1 bulan, ada yang per 3 bulan, ada yang 1 tahun baru bisa diambil. Ya, oleh karena itu namanya kan macam-macam. Ya. Harga NAB-nya juga macam-macam, kan gitu ya. Dana kelolaannya juga macam-macam, sehingga satu perusahaan sekuritas mempunyai produk reksadana itu banyak banget. Gitu. Nah, di luar reksadana ada lagi satu, namanya reksadana terproteksi, ETF. ETF beda lagi, terproteksi ya. Terproteksi itu jadi kamu kalau investasi di reksadana bisa dipastikan sepanjang perjalanan reksadana tersebut tidak pernah turun dari harga awal. Jadi pasti balik modalnya.
Jadi diasuransikan. Ya, reksadana aja sudah begitu aman, itu aja masih diasuransikan kembali dengan namanya reksadana terproteksi. Ya, terproteksi itu tidak mungkin turun dari harga nominalnya atau harga awalnya. Gitu ya. Ada yang tidak turun dari harga nominal, ada yang terproteksi itu tidak mungkin turun dari harga awal yang kamu masukkan. Menyenangkan iya, tetapi tentu saja return-nya juga tidak terlalu tinggi karena sangat terproteksi sekali. Itu mirip banget kan dengan obligasi. Sudah reksadana terproteksi lagi. Sudah nggak mungkin hilang duitnya. Obligasi reksadana kan reksadana deposito kan seperti itu. Ya, banyak produk-produk keuangan lainnya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Saya ngoceh mulu. Belum Pak, Ya. kalau dari saya. Ya. Belum. Ya, jadi itu mungkin refleksi saya hari ini. Saya juga belajar bahwa mungkin kalau tahun depan gitu ya, perlu ditambahkan lagi materi tentang pengelolaan reksadana ini. Jadi kayak materi tentang laporan keuangan tuh skip aja kan gitu ya. Kan udah pernah dapat sering misalnya, atau tentang perdagangan pasar modal, perdagangan pasar uang, itu di skip aja Pak, itu aset-aset itu yes, itu mungkin dikasih materinya aja suruh baca sendiri. Ya semoga mahasiswa yang tahun depan mau membaca, jadi kita bisa lari lebih cepat, gitu ya. Lebih banyak ke sana. Jadi lebih banyak ada hitung-hitungan dikit lah, kan gitu ya. Hitung-hitungan dikit tentang obligasi tentang reksadana atau tentang portofolio ini, ya, atau tentang mutual fund. Ini memang ya. Mutual fund-nya itu juga mutual fund pendapatan tetap yang dimaksudkan di dalam, yang bisa dikelola dengan baik atau secara teori itu pasti itu adalah reksadana pendapatan tetap. Reksadana saham, ya, tapi yang dimaksud mutual fund ini mirip dengan obligasi. Jadi hitungannya investasi berpendapatan tetap, termasuk obligasi, termasuk reksadana pendapatan tetap. Kalau untuk saham kan sangat fluktuatif sekali ya, apalagi pasar uang. Sangat fluktuatif, tergantung kasusnya, kasus per kasus itu ya. Jadi nggak bisa dipukul rata, tidak sulit untuk dijadikan sebuah teori. Orang biasanya ngomong biasanya sih, kalau ini seperti mau krisis keuangan baru tadi ya, kita sudah baca si Archegos tadi gitu ya, mungkin saya nggak tahu seberapa besar ini menghantam pasar uang. Sudah ada COVID, ya, ada pasar uang baru. India juga lagi mengalami masalah kesehatan yang cukup pelik ya. Jadi disaster sempurna bayangin ya. Laut Cina Selatan lagi ada konflik, jadi banyak kasus terjadi. Itu hemat saya. Ya namanya, Pak kok rumit banget ya, paling mudah ya kamu mungkin beli tanah, kamu biarin gitu ya. Ditaruh sambil ternak kambing gitu ya, rumput-rumputnya dimakan nanti sama kambing, udah dibiarkan gitu aja, paling aman itu ya, paling aman. Tapi tahukah Anda bahwa kalau misalnya Anda jadi peternak sekalipun, itu juga perlu pengetahuan kan guys. Ini bukan judi yang kemudian kalian taruh uang terus kemudian keluar sesuatu. Bisa dipelajari. Mungkin bagi yang nggak biasa pelihara hewan, pelihara kambing dan sapi itu juga sulit guys. Ya ada dimandiin, makanannya harus tepat. Ya masalahnya, makanan yang tepat atau baik itu kan mahal. Oh cocok pakai ini aja, oh pakai rumput yang ini aja nggak apa-apa. Oh sesekali diseling pakai makanan yang ini supaya nggak mahal. Oh tapi kalau pakai makanan yang ini, lebih gampang kena penyakit mulut misalnya. Atau bobotnya kurang banyak, kan harus dihitung semuanya. Malah hitungannya susah, misalnya baru 2 tahun lagi kita jual. Ya kan? Kalian harus pikirkan juga biaya yang keluar di depannya berapa sih. Kalau petani atau peternak itu sudah hafal,
Tapi kalau kita yang belum kan juga sama seperti ini. Kita perlu belajar. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu ya belajar. Ya kan? Nggak semudah, aduh rumit banget sih mau. Katanya di saham lebih mudah. Atau di reksadana, di pasar modal lebih mudah. Nggak, sama aja. Sekalipun kamu jadi petani, sekalipun ya, atau saya mau buka bisnis kafe, Pak, itu juga perlu belajar. Sama kayak ini. Ya, jadi intinya belajar, tinggal kamu yang kamu sukai yang mana, kan gitu ya. Ada yang suka sektor real, ada yang suka sektor keuangan seperti ini, kan gitu ya. Makanya saya termasuk orang yang mendukung bahwa tidak harus semuanya orang di Indonesia itu masuk ke pasar modal. Kalau semua ke pasar modal, siapa yang ngerjakan? Pasar realnya itu siapa? Iya kan? Bukankah pasar modal itu terbentuk setelah pasar realnya kuat? Iya kan? Pasar realnya kuat baru masuk ke pasar modal. Jangan dibawa pasar realnya belum kuat masuk ke pasar modal. Pasar realnya yang buka adalah investor-investor asing. Bayangkan, pabrik susu ya yang punya itu Danone, Comfort, ya kan? Terus kemudian Nestle, yang punya perkebunan besar di Indonesia siapa? Apa tuh peternakan besar sapi? Kalau nggak perusahaan-perusahaan gede itu, mana kita punya? Nggak punya. Secara pribadi apalagi, secara koperasi apalagi, secara perusahaan. Nggak ada yang sekuat mereka. Karena kita kebanyakan main di sektor non-real, sehingga kita lupa sektor realnya diisi sama orang lain. Air minum aja bayangin. Seluruh Indonesia minum tuh dari perusahaan mana? Iya kan? Kita mungkin jarang sekarang godok air ya. Godok air, kita sehari-hari di kantor minumnya dari mana? Yang garap siapa? Ya kan? Itu kembali lagi ke ketahanan nasional juga sih menurut saya. Ini saya jadi agak ngelantur ya, karena saya rasa generasi muda juga harus tahu bahwa, karena saya sering menjumpai anak muda, tiba-tiba ngobrolnya tentang investasi di pasar modal, pasar keuangan, saya pikir, mohon, itu juga digarap bagus, pengetahuan tentang itu, dan kamu harus investasi di sana. Tapi yang real juga jangan lupa gitu ya, jangan gantungkan ke situ juga. Kalau nggak real, nggak ada yang garap, gimana kan? Gitu loh maksud saya. Dua-duanya harus digarap. Wah, pasar real biar orang-orang tua itu juga nantinya mati. Ya kan akan digantikan yang muda. Kalau yang muda nggak mau di sektor real, anak-anak muda itu gimana? Nggak ada yang mau berternak, nggak ada yang mau tanam kopi, semuanya cuma mau ngafe semuanya, tapi nggak ada yang mau bercocok tanam kopi. Ya kan repot. Terus kopi dari mana adanya? Nggak ada yang mau coba mempelajari karet. Kita salah satu produsen karet terbesar dunia. Nggak ada yang mau mempelajari karet. Terus siapa? Kita mau investasi di pabrik ban aja, atau indeks karet dunia aja, tanpa perlu kita punya realnya karet, industri karet di Indonesia. Kan juga repot juga kan. Itu makanya terjadi kenapa kelapa sawit itu harga ditentukan di pasar Malaysia, bukan di Indonesia. Padahal Indonesia produsen sawit terbesar dunia. Ya, karena banyak-banyak perusahaan sawit di Indonesia bukan perusahaan sawit asal Indonesia. Yang gede-gede itu perusahaan sawit asal Malaysia yang mengembangkan sayap juga investasi di pasar sawit. Jadi sebenarnya sawit Indonesia punya siapa? Ya memang atas nama Indonesia, tapi yang punya bukan orang Indonesia. Itu kan. Terus lama-lama kalau gini dibiarkan, kan lama-lama kita cuma investasi di angka-angka ini. Nggak punya real sebenarnya kita siapa. Gitu ya guys ya. Jadi kita harus multi talenta ya. Di sini juga kita paham tentang fundamental, paham teknikal, paham ya. Dan kita juga harus tetap bekerja di sektor real juga double. Ya. Investasi di emas juga tetap bagus, di tanah ya tetap bagus, properti ya bagus gitu loh. Jangan semuanya di sini semua. Saya agak-agak miris kalau kemudian selalu ngomong orang Indonesia tuh harus jumlah masyarakat Indonesia yang investasi di pasar modal masih sedikit, perlu ditingkatkan melalui gini. Ya memang waktunya kayak gitu ya, mosok mau dibandingkan sama New York Stock Exchange. Dia berdiri tahun berapa guys? 1800 sudah berdiri loh. Kita baru tahun berapa berdiri? Kita udah kalah berapa generasi?
Masa mau langsung tiba-tiba disamakan? Ya, jadi kan kita bingung mau sambil lari, mau sambil nyetir, sambil makan, sambil mandi itu dilakukan bersamaan. Kan nggak mungkin. Kita harus punya strategi satu persatu. Ya, salah satunya yang kemarin itu Nenggala tenggelam itu ya, karena kita nggak pernah punya perencanaan yang baik terhadap alutsista kita. Salah satunya itu, pengen beli pesawat, pengen beli ini, pengen beli ini. Ya, mau bikin korem baru, pejabat militer beli Harrier rame-rame, gitu ya. Sebenarnya, wah kacau-kacau. Sadungnya mau dikerjakan yang mana sih? Kan? Ya nggak punya plan yang baik. Ini jadi ngomongnya ngelantur ya guys ya. Tapi saya pikir perlu disampaikan ke teman-teman kan, teman-teman nanti yang memimpin negara ini gitu loh. Ya, ada saatnya nanti generasi yang sudah tua kayak saya ini digantikan sama teman-teman gitu, sehingga harusnya mempunyai pandangan yang jauh lebih luas dari yang kita pelajari hari ini kan gitu ya. Selain itu, jadi real tetap penting, jangan lupa ya, real tetap penting. Pasar modal ada itu karena ada sektor realnya itu ada. Ya jangan sampai kita fokus ke dalam sini, sektor realnya nggak ada yang garap. Semuanya pengen yang mudah dari rumah gitu. Tetap harus ada sektor real yang garap. Yang nanam kedelai kan juga harus ada. Nggak kita main di indeks kedelai aja mulu. Tanpa kita mengusahakan atau memanfaatkan kedelai yang ada. Ya silahkan ada yang mau tanya. Silahkan. Ya ini terkait juga dengan punya Grace ya tadi ya. Jadi apa faktor apa saja sih yang mempengaruhi investasi kita? Ya. Oke Pak, mungkin saya yang tanya ya. Iya. Sebenarnya yang kemarin itu saya sempat menghubungin Bapak di Teams mau tanya soal itu ya. Jadi kan kemarin saya udah uji statistiknya. Nilai adjusted R-square-nya itu 81. ketika ya, itu kalau pakai kopi. Ketika saya ilangin kopi, itu sekitar 74,2%. Jadi malah turun ya? Iya, malah turun. 25%-nya itu dikarenakan faktor lain. Kemudian kalau dari sektor agrikultur kan memang mostly itu memang dari CPO ya produknya. Tapi ada satu emiten namanya BC itu yang BC ya. Produknya itu ikan, Pak. Jadi kemarin itu saya lihat indeksnya harga ikan itu saya masukkan itu naik jadi sekitar 79%. Ya. Cuma saya ukur-ukur lagi karena kan cuma satu emiten ya. Ya jadi ya. Cuma emiten. Perikanan itu cuma satu. Jadi BC itu sebenarnya produsen bibitnya. Bibit ikan, bibit jagung, bibit padi itu BC. Kalian bisa searching ya BC. Mungkin di Malang ini juga ada kantor pusatnya BC itu ada. Jadi hampir semua bibit-bibit di bidang agriculture dia itu punya. Bibit kopi segala juga BC punya. Jagung BC 1, 2, 3, 4 itu BC. Nah, kalau menurut Pak Roni sendiri itu, menurut Pak Roni gimana Pak? Saya masukkan CPO aja atau yang ikan ini juga dimasukkan? Tapi cuma satu nih emitennya yang produk. Saya sempat mikirnya itu karena kasus lonjakan COVID di India sih Pak. Karena kan India itu salah satu importir terbesar CPO ya. Jadi ya mungkin ikut diuji juga, tapi saya juga ragu mau ujinya. Kemungkinan sih saya cuma pakai CPO aja, tanpa yang emiten ikan itu, Pak. Tapi kalau ditambahin itu adjusted R-square-nya nambah, Pak. Jadi bingung gitu. Sang Hyang Seri namanya. Nah, Sang Hyang Seri. BC, Sang Hyang Seri PT-nya namanya. Oke, baik. Untuk jawab itu apakah pilihannya yang mana? Ada satu lagi teman-teman, ini saya mau cerita ya. Jadi dalam menyatukan sebuah penelitian, ya, penelitian positivism itu berangkat dari teori. Teorinya harus kuat dulu. Jadi
kembali lagi ke kasus sepatu dan ujian tadi. Sebelum meneliti, nggak bisa kita kemudian, Pak Roni pernah meneliti antara sepatu dan nilai ujian. Terus kemudian saya tiba-tiba ikut-ikutan meneliti sepatu dan ujian. Padahal di teori saya itu tidak kuat. Saya cuma iseng aja meneliti itu, tapi kemudian banyak yang mengikuti. Nah, itu jangan salah. Itu juga herd behavior dalam penelitian tuh kayak gitu. Tidak pernah tahu bahwa teorinya sebenarnya itu ada nggak sih? Atau manfaat meneliti antara nilai ujian dan sepatu. Tapi kemudian orang-orang banyak yang ikut-ikutan. Ya, harusnya teori positivism itu meneliti sesuatu yang memang ada keterkaitannya. Ya, ini statistik ini sebagai kayak pisau gitu ya. Bisa digunakan untuk motong makanan, bisa dipakai untuk nusuk orang. Gitu ya. Artinya apa? Kita tidak bisa sembarangan juga menggunakan analisis regresi misalnya gitu ya, uji T, uji F. Segala sesuatu kita uji. Wah, keren juga ya. Ini bisa menunjukkan sesuatu berhubungan dengan sesuatu. Iya, cuma bisa menunjukkan sesuatu dengan sesuatu, tetapi logikanya tetap berada pada teori atau asas logis tadi. Antara sepatu dan nilai ujian bisa diuji, bisa pakai statistik. Ada hasilnya, ada. Tetapi secara logika tidak masuk. Nah, yang saya maksud adalah bahwa perlu teman-teman mendalami dulu bahwa memang sebenarnya sesuatu itu dipengaruhi oleh sesuatu dulu. Bukan hanya karena penelitian orang lain pernah melakukan, tetapi secara teoritis bahwa memang itu berhubungan benar-benar. Ya, contoh, oleh karena itu kita pernah pada tahun-tahun sebelumnya, waktu perdebatan di antara dosen bahwa hal itu sering terjadi di mahasiswa sehingga sulit untuk kemudian mengambil kesimpulannya. Karena ngambil dari penelitian terdahulu bahwa ada yang menguji sepatu berhubungan dengan nilai sehingga yang lain ikut-ikutan menguji itu, main comot aja. Ya kan, main comot sini variabel X dan Y-nya tidak terlalu kuat hubungannya. Diujilah pakai statistik, hasilnya ada. Bisa jadi hasilnya signifikan atau tidak signifikan. Kemudian repot pada saat pembahasan. Pembahasannya bingung. Kenapa ini harus berhubungan, kenapa tidak? Pertanyaan mengapa itu mengacu pada tadi. Ada konsekuensi logis di antara keduanya itu loh. Itu harus ada dulu. Oleh karena itu, waktu itu sempat ada wacana di bab 2, itu bukan hanya variabel ya teman-teman, ini berhubungan juga dengan Anthony. Misalnya judulnya, ini judul-judul kalian kan, contoh, punya siapa ya? Sebentar ya guys, kayaknya, enggak apa-apa. Ada paket biasa kan, kalau paket gitu ya, kita lagi kuliah online tiba-tiba ada paket datang, kita harus cepat-cepat buka pintu. Ya, contoh lah ini Sani ya, kita jadikan contoh. Analisis pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif X terhadap Y. Ya, jadi bab 2-nya atau di apa itu, di pustaka ya, kajian pustaka itu adalah literasi keuangan, ada perilaku konsumtif, ada mahasiswa. Ya kan sederhananya gitu ya, kalau dari judul kalimat atau kata kuncinya itu literasi keuangan, perilaku konsumtif, dan mahasiswa. Ya, subbabnya itu ada 3 itu. Oke, kita contoh lagi satu. Misalnya AIJA. AIJA berarti ada kebijakan ARB. Ya, sebelum sesudah itu menyangkut tentang penelitian komparatif, bisa dimasukkan misalnya penelitian komparatif. Ya. Terus kemudian ini lagi azan ya, jadi teman-teman kalau mau sholat silahkan. Terus kemudian setelah itu ada transaction volume, ya transaction volume. Terus kemudian tentang BRI Dana Sekuritas Malang. Berarti ada 4 ya subbabnya ya. Nah selain di situ, ya
itu ditambahkan lagi waktu itu teman-teman dosen sempat berpikir, mungkin kalau Bu Ana itu kuat di sana ya. Jadi dia tidak hanya mau itu aja. Kalian tambahkan babnya adalah ARB dan transaction volume. Jadi ada satu tambahan bab lagi mengenai ARB dan kaitannya terhadap transaction volume. Karena teman-teman ya tadi kebiasa ikut-ikutan penelitian sebelumnya yang mungkin belum tentu benar antara sepatu dan nilai ujian itu diikutin oleh adik kelas. Entah dari kampus lain, dari negara lain, jadi latah ikut-ikutan tanpa sebenarnya tahu bahwa sebenarnya nggak ada hubungan antara sepatu dan nilai ujian. Dan itu tidak perlu diuji, tidak perlu diikuti, tidak perlu diteliti. Kan itu. Itu metafisik, itu nggak perlu diteliti, ngapain? Oh, nggak ada hubungannya memang. Walaupun hasilnya, tapi kan penelitian sebelumnya ada hasilnya, ternyata berhubungan positif loh Pak. Iya, tetapi secara teoritis tidak kuat. Oleh karena itu, karena hal itu sering terjadi, di bab 2 minta ditambahkan, perlu ada kajian teori ya, yang mendasari antara ARB memang berhubungan dengan transaction volume. Ya, sama halnya kalau misalnya tiba-tiba di punya Andra, perceived benefit terhadap konsumen berulang. Ya, sebenarnya ada nggak sih hubungan antara perceived benefit dan konsumen berulang ini? Ya, atau minat konsumen, atau konsumen berulang. Itu jadi nanti ada justifikasinya. Sebenarnya yang dicari apa sih punyanya Andra ini? Konsumen berulang, minat konsumen minat, ya, atau minat penggunaan konsumen, atau penggunaan minat konsumen. Itu kan berbeda-beda semua secara teoritis. Dongeng yang dicari variabelnya dia itu apa sih? Ya, jadi makanya kalau rerangka pikir ya, rerangka pikir. Ini saya tunjukkan, semoga ada ya. Rangka pikir yang baik itu saya tunjukkan. Nah ini, bukan sih, bentar, rangka pikir yang baik. Yang ada garis ke atas lagi, ada contoh nggak ya? Rangka pikir, makanya di Macung mengacu pada rangka pikir, bukan pada model penelitian, karena model penelitian itu apa ya, praktis banget ya, itu praktis banget. Itu sebenarnya di bab 3 sudah dijelaskan, ngapain diulang di bab 2. Tetapi bab 2 itu kan ya contohnya ya, rangka pikir yang dimaksudkan. Nah ini, semoga kecil sekali sih ya, view coba. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya guys ya. Nah contoh ini. Jadi sesuatu tuh harus ada landasan teorinya, bahwa memang antara sepatu dan nilai ujian itu memang secara logika itu ada hubungan. Kalau nggak ada, tidak kuat di sana, maka pertanyaan mengapa nanti di pembahasan itu nggak bisa terjawab. Mengapa kok sepatu tidak berhubungan tiba-tiba hasilnya? Tidak berhubungan dengan nilai ujian saya ya? Sama halnya juga dengan hasil nanti ternyata menggunakan sepatu itu berhubungan, sepatu merek tertentu berhubungan dengan nilai ujian saya. Mengapa hal itu terjadi? Ya nggak tahu. Kan saya cuma mengikuti yang lalu aja. Jadi latar belakang itu harus berangkat dari teori, diturunkan jadi variabel, diuji jadi kesimpulan. Kesimpulan yang balik lagi ke atas jadi feedback. Kesimpulan itu kembali lagi ke teori atasnya. Hasil saya dikembalikan ke teori yang atas. Jadi semua itu berasal dari teori. Itu positivism kayak begitu. Jadi harus ada kuat teori yang mendasari.
Bukan hanya karena ada penelitian sebelumnya sehingga kita bisa membuatnya. Jadi pertanyaan Grace tadi adalah bahwa, Pak, jadi sebenarnya saya pakai variabel yang mana? Ya tergantung. Kamu bisa menelaah sejauh mana teori yang sebenarnya yang mempengaruhi. Saya lupa, punya Grace itu mempengaruhi apa ya? Faktor Y-nya itu Indeks agrikultur, Pak. Nah, indeks kopi dan indeks sawit itu sebenarnya justifikasinya ya. Sebenarnya itu pengaruhnya itu secara teoritis kemana sih? Bukan X-nya terus kemudian kita ada-adain aja, ngambil dari seluruh penelitian kita comot semua 100 X berat. Gitu maksudnya. Tapi dasarnya harus ada secara logis masuk bahwa itu memang ada berhubungan. Makanya sebenarnya itu juga saya tarik lagi ke depan, ya, harusnya memang di awal perkuliahan, ya, itu beberapa kampus besar itu ada matrikulasi. Kalau kalian mungkin ada kelas-kelas matrikulasi dulu, itu harusnya fokusnya itu pada membaca dan mencari akar masalah. Itu bagian dari berpikir logis. Jadi harus diajak mahasiswa itu kuncinya di sana kuliah itu cuma itu aja. Menjadikan kaum ilmiah, ilmuwan itu dari asal usulnya dari sana, ya, ilmiah. Jadi diajak berpikir bahwa misalnya contoh, permasalahan di desa, misalnya kamu lihat ya kayak gitu ya, kekeringan misalnya ya, satu desa tertentu kekeringan, masalahnya apa? Kurang air, sudah selesai kayak gitu. Kalian jangan berhenti pada, oh cuma kurang air, selesai. Kamu kasih air, kamu bawain air dari bawah ke atas. Masalahnya akan muncul. Air bawa dari bawah ke atas itu perlu energi yang besar, harga yang mahal. Apakah cukup? Kemudian membeli air dari bawah dinaikkan ke atas sama harga padinya nantinya. Oh, ternyata tidak hanya butuh air solusinya. Kamu akhirnya berpikir bahwa, oh pasang sumur. Cukup dalamkah sumurnya sehingga kamu bisa kasih solusi perlu dibuat sumur? Masuk logis enggak? Listriknya berapa banyak? Ngebor ke dalam. Siapa? Urunannya bagaimana dilakukan? Wong, apa itu? Sawahnya bentuknya miring misalnya. Di kemiringan tertentu kayak di daun itu miring. Mau dikasih air banyak-banyak juga ngebuang ke bawah. Oh, mungkin karena musimnya Pak yang jelek. Terus kamu mau nyalain musim. Itu maksud saya adalah berpikir logis kayak gitu. Kamu harus mencari mengapa sepanjang hidup. Itu bagian dari nyawa ilmiahnya itu di sana. Kamu pasti akan menemukan sesuatu yang baru. Kenapa masalah kekeringan di satu desa itu tidak berhenti pada masalah, oh karena korupsi, karena masalah pengelolaan terasering yang nggak baik, ya, karena masalah jenis padinya, oh karena jenis tanahnya, itu akan banyak kalian ketemu. Sehingga kalian nanti akan bisa mendefinisikan sebenarnya kekurangan di satu desa itu karena apa. Itulah bedanya berpikir kalau kalian anak kecil ya misalnya gitu. Aku lapar.